Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan notaris seluruh Indonesia, dimanapun berada, kali ini kita mengadakan preskon oleh PPNI ya, untuk mensikapi preskon sehubungan atas preskon yang dilakukan oleh Dirjen AHU tadi siang. Di sini hadir para pengurus PPNI. Selamat malam Pak Ketum INI, Bapak Tri Firdaus Akbarsah. Selamat malam Pak Sekung, Dr. Agung Iriantoro, Pak Kabid Organisasi, Pak Taufik, dan Kabid Perundang-undangan, Pak Made Priya, serta rekan-rekan lawyer. Baik, untuk mensikapi preskon tadi siang oleh Dirjen AHU, di sini sudah ada Pak Ketum, ya. Silakan Pak Ketum memberikan keterangan atas preskon tersebut. Baik, terima kasih Mas Moko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman notaris seluruh Indonesia, rekan pers, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keberkahan, dan kita dapat berkumpul dalam pada malam hari ini dalam rangka konferensi pers menyikapi apa yang telah tadi siang dilakukan oleh Dirjen AHU. Kami dari pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, kami telah menyelenggarakan kongres sesuai dengan AD dan ART. Kongres yang kami laksanakan berdasarkan surat yang diusulkan, yang diajukan oleh Kementerian Hukum, Direktorat Administrasi Hukum Umum. Itu pada tahun 2023. Di sana juga dalam surat itu ada beberapa surat, nanti akan dijelaskan oleh Mas Taufik atau oleh Pak Sukum, bahwa pelaksanaan kongres paling lambat dilaksanakan Agustus 2023. Dan itu sudah kami laksanakan. Pelaksanaan kongres pada saat itu juga didukung oleh Kominfo, didukung oleh BSSN, didukung oleh Seknek. Itu juga atas perintah dari Direktorat AHU, Kementerian Hukum dan HAM pada saat itu. Dan pelaksanaan kongres pada saat itu sesuai dengan AD/ART. Di dalam ART juga disebutkan bahwa tata cara pemilihan dapat dilaksanakan secara elektronik. Jelas itu. Dan surat Kumham juga menyatakan demikian. Nah, ini surat tanggal 3 Maret 2023 tentang penundaan pelaksanaan, bahwa di poin ketiga, dalam rangka mewujudkan, saya bacakan ya, dalam rangka mewujudkan hasil kongres termasuk pemilihan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat INI yang kredibel serta memastikan pemenuhan hak anggota sebagai pemilih, maka kami menginstruksikan pelaksanaan pemilihan ketua umum dan Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan secara e-voting nasional dengan melibatkan instansi terkait, khususnya dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Surat ini tertanggal 3 Maret 2023 nomor AHU.UM.01.01/147 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai laporan. Nah, pelaksanaan ini sudah kami laksanakan. Dan lagi pula apa yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur, tata cara kongres, dan secara transparan. Pembentukan tim-tim juga setahun sebelum pelaksanaan kongres itu sudah dilaksanakan. Ada tim verifikasi, tim pemilihan, ada tim WAS, tim pengawas. Dan itu sudah dilaksanakan. Nah, setelah itu singkat cerita, kira-kira bulan November ada KLB.
ada KLB, Kongres Luar Biasa. Baca di AD/ART. KLB tersebut, KLB di dalam AD dan ART hanya ada 3 agenda. Hanya ada 3 agenda. Tidak ada agenda pemilihan ketua umum. Tapi apa yang dilaksanakan oleh teman-teman KLB yang mengatasnamakan sekian Pengwil, didukung oleh sekian Pengwil, itu kebanyakan suara itu adalah suara anggota, bukan suara Pengwil. Pengwil itu adalah perpanjangan tangan dari pengurus pusat. Pengwil tidak punya hak suara. Baca di AD/ART. Dan pelaksanaan KLB tersebut tidak ada pemilihan ketua umum. Hanya penunjukan ketua umum, pengukuhan ketua umum 1 orang. Sementara di Kongres dari Caketum itu ada 3 orang yang mengikuti kompetisi di dalam Kongres tersebut. Ini semua saya jelaskan kepada Pak Dirjen pada saat itu. Memang kami tidak kekeh, kami ingin ada rekonsiliasi. Berapa kali kami sudah mengadakan rekonsiliasi pada saat zaman Dirjen Pak Cahyo. Sudah akan rekonsiliasi. Tapi niat kami tidak kekeh harus kami semua, tidak. Yang kami inginkan adalah bahwa roh Ikatan Notaris Indonesia, AD/ART-nya ini harus kita pertahankan. Jangan mentang-mentang nanti suatu saat akan muncul KLB yang lain. KLB, orang nggak suka tuh bikin KLB jadi ketua umum. Nanti bikin KLB lagi, bikin jadi ketua umum. Ini adalah organisasi yang mulia. Sebagai pejabat umum, organisasi profesi sebagai pejabat umum, sebagai notaris, sebagai organ negara. Nah, kami sampaikan. Tapi ada sebagian teman yang menyatakan bahwa KLB ada yang benar dari beberapa Pengwil situ. Kita orang hukum, kita taat hukum, kita tahu hukum. Perkara ini sudah kita ajukan ke Pengadilan TUN, Tata Usaha Negara. Dan saat sekarang ini prosesnya sama-sama dikasasi. Dan pihak KLB sendiri itu adalah penggugat intervensi. Kami mengajukan, kami hormati. Kita sebagai orang hukum, kita ngerti hukum, aturan-aturan hukum. Saya juga minta kalau dengan teman-teman di AHU, hormati hukum. Kita sedang melakukan kasasi. Kita tunggu. Apapun keputusan dari pengadilan, apapun keputusan dari kasasi nantinya, kami akan taat. Tidak seperti sekarang. Belum ada keputusan, tahu-tahu sudah seolah-olah pihak KLB yang dibenarkan. Jangan begitu caranya. Kami pengen, kita orang hukum, kita taat hukum. Keputusan nanti di Mahkamah Agung, kalau pihak Kongres salah, fine. Kami akan mundur pasti. Tapi kita taat hukum. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan dari lawyer, proses-proses untuk petun yang sudah kita laksanakan. Dan nanti juga dari teman-teman lain akan menjelaskan dari Pak Agung. Dan kemarin juga ada tanggal 23 ya, kita tanda tangani surat kesepakatan. Memang betul, niat kita ini, organisasi ini ya pengen lah ada rekonsiliasi damai, tidak terjadi apa-apa satu sama lain. Karena kita ini pejabat umum, jangan sampai pecah-pecah. Kesian juga bagi notaris-notaris baru, bagi ALB-ALB yang tertahan pengangkatannya. Kami juga tidak menginginkan itu. Pelaksanaan kita di pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, pelaksanaan berbagi keilmuan jalan terus. Kemarin ada beberapa kegiatan,
dihadiri sekian ribu orang dari Zoom dan dari YouTube mengenai permasalahan-permasalahan kenotarisan. Itu tetap jalan terus. Karena kita punya rasa tanggung jawab sebagai pengurus pusat. Nah, kami sekali lagi kami minta kita orang hukum, kita taat hukum. Kita taat akan aturan-aturan yang ada. Jangan dengan cara-cara yang kurang etis. Kita hormati hukum. Negara kita adalah negara hukum. Saya rasa itu saja dari saya, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari Pak Agung ataupun dari lawyer, dari kabit organisasi ataupun dari Pak Palbo. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada Pak Sekum, bisa menambahi Pak Sekum, silakan. Baik, terima kasih Pak Moko. Rekan-rekan notaris Indonesia menjelaskan apa yang telah terjadi mengenai keputusan atau rekonsiliasi ya. Tadi perskon terkait dengan rekonsiliasi, tetapi kami nggak diundang. Jadi hanya diputuskan oleh Pak Dirjen. Nah kemudian secara umum Pak Ketua Umum Pak Firdaus sudah menjelaskan. Saya hanya mau stressing beberapa hal terkait dengan satu pengakuan kepada rekan Irfan Ardiansyah. Salah satu pertimbangannya adalah secara yuridis disebutkan berdasarkan putusan pengadilan Tun. Maka ini menjadi garis bawah ya, kita garis bawahi bahwa saat ini perkara di peradilan tata usaha negara itu baru dalam putusan banding di proses di pengadilan tinggi Tun, yang saat ini kami telah sama-sama menempuh proses kasasi. Baik kasasi yang dilakukan oleh Kementerian Kumham, Dirjen AHU, kami selaku penggugat juga sudah melakukan mengajukan memori kasasi, dan kontra memori kasasi juga sudah diajukan oleh penggugat intervensi. Nah tentunya ini harus dihormati. Menjadi pertanyaan, kalau ini dijalankan dan kemudian nanti putusan kasasi berbeda dengan putusan pengadilan tinggi Tun, bagaimana dengan satu produk-produk yang sudah dikeluarkan? Ini catatan. Jadi tentunya bahwa proses pengakuan ini terlalu dini, terlalu prematur karena belum ada payung hukum yang kita bisa pakai sebagai dasar mengambil keputusan. Ini salah satunya yang tadi saya simak. Hal lain tadi Pak Ketua Umum sudah menjelaskan. Kemudian, apakah kemudian kami tidak mentaati proses pemanggilan yang diminta, yang kami diminta oleh Dirjen tanggal 23? Sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh Dirjen AHU. Kami telah melaksanakan ketentuan hasil pertemuan kami tanggal 23. Ya. Yaitu kami telah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari rekan Irfan. Hadir adalah rekan Mumu dan Amriati. Kami telah memberikan konsep rekonsiliasi. Kemudian pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa kami akan membawa dalam rapat dengan Mas Irfan. Oke, silahkan. Ini konsep saya serahkan. Resmi pengajuan proses kepengurusan saya serahkan dan ditantangin oleh Pak Firdaus dan saya.
Dalam pertemuan tersebut disepakati nanti kita lakukan pertemuan lagi 2 kali lagi. Bisa hari Jumat, Minggu, dan terakhir hari Senin. Mereka mengatakan bahwa saya tidak memberikan konsep karena saya diundang. It's okay, saya terima untuk pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kami tunggu nggak ada respon. Sampai dengan tanggal 13 atau 14. 14 kami membuat surat ke Pak Dirjen menyampaikan proses rekonsiliasi kami dengan proses yang kami tawarkan. Jadi kami juga membuat surat resmi pemberitahuan atau hasil pertemuan kami dengan pihak rekan Irfan. Akhirnya kami mendapat WA di tanggal 15 yang kemudian isinya bahwa kami tidak bisa menerima proses rekonsiliasi yang diusulkan oleh rekan Tri Firdaus Akbarsah. Ini disampaikan melalui WA bahwa kami juga telah melakukan niat baik untuk proses itu. Kami hanya menghormati bagaimana mekanisme kongres ini mendapat tempat yang luhur dan terhormat. Karena mekanismenya telah dilakukan tahapan-tahapan yang benar. Artinya kalau kami sudah menyampaikan dan pada hari yang ditentukan kemudian tidak mendapat tanggapan, maka kami berpendapat bahwa apa yang kami sampaikan disetujui. Fakta yang ada kemudian di hari ini ternyata ada proses konferensi pers dari rekonsiliasi tersebut yang kemudian mengakui pihak KLB. Seharusnya ada proses penyampaian keberatan tidak setuju di mana yang nggak setuju. Sehingga inilah satu tahapan awal yang kemudian pada tahapan yang terakhir bahwa kesepakatan kami diundang dan kemudian mekanismenya akan menjadi satu keputusan yang bulat. Ini tidak ada. Ya, jadi bukan kami tidak melakukan proses rekonsiliasi sebagaimana arahan Pak Dirjen tanggal 23 Desember. Ini perlu menjadi catatan. Kami akan mentaati proses hukum jika keputusan itu juga dilakukan atau diputuskan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan. Dalam proses kesepakatan yang kami buat juga tercantum bahwa proses ini akan diputuskan oleh menteri sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian apakah proses pengakuan semacam ini telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan undang-undang? Ini yang kami menyatakan ada satu keputusan yang menurut saya melampaui batas kewenangan. Ya, jadi ada istilah Dr. Nomong de Beauvoir. Ini yang bisa kami sampaikan. Sementara begitu,
Silahkan Pak Moko, ada rekan lain yang akan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekum. Di sini juga hadir lawyer kita Pak Yanses ya, yang tahu kronologisnya dari awal. Silakan Pak Yanses. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Moko. Selamat malam. Terima kasih rekan-rekan media. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kita sampaikan ya, karena ini ada hubungannya dengan hasil konferensi pers yang dilaksanakan tadi siang sama Dirjen AHU. Nah, yang pertama adalah kami menganggap bahwa dan menilai Kumham, Dirjen AHU dan Kementerian itu tidak punya kapasitas untuk menetapkan apakah kepengurusan Kongres dan KLB sah atau tidak. Seperti itu dulu ya, karena itu adalah kewenangan internal dari Ikatan Notaris Indonesia dan ranahnya itu adalah ranah peradilan umum. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi menyangkut hal-hal yang dikutip oleh Dirjen AHU terkait dengan putusan Tun. Mungkin perlu kita sampaikan ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ketum dan Sekum, sebelumnya kan sudah ada kongres PPINI, dan kongres ini selalu berkoordinasi dengan Kumham. Mau apakah itu voting, tempat kongres dan sebagainya, itu semua kita koordinasi sama Kumham. Walaupun sebenarnya di anggaran dasar itu tidak ada kewenangan dari Kumham, tapi waktu itu berkoordinasi PPINI dengan Kumham, sehingga apa yang menjadi kongres itu sebenarnya sudah dipahami betul oleh Kumham dari awal, voting dan sebagainya. Nah, setelah kongres ini berjalan secara baik sesuai dengan anggaran dasar, di anggaran dasar anggaran rumah tangga disebutkan bahwa kalau ada pihak yang keberatan maka dapat memberikan keberatan itu dalam waktu 7 hari ke Mahkamah Perkumpulan. Nah, dan itu tidak ada, sampai 7 hari itu tidak ada yang keberatan. Sehingga sewaktu itu PPINI hasil kongres melaporkan itu ke Kumham supaya ada perubahan kepengurusan. Nah, tapi sewaktu itu tidak ada tanggapan, menolak tidak, menanggapi pun tidak. Nah, itu tidak ada hal tersebut ya. Nah, baru setelah itu muncullah kongres luar biasa. Kongres luar biasa. Nah, atas dasar itu waktu itu kami PPINI itu menggugat ke PT UN. Yang kita gugat itu adalah tindakan Kumham yang tidak memproses, bukan masalah sengketa siapa yang sah atau tidak. Ya, jadi itu harus dibedakan dulu. Yang dipersoalkan itu adalah kenapa tidak diproses. Ya, nah. Tapi dalam perkembangannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, waktu itu Kumham berpendapat bahwa Kumham itu tidak terlibat masalah siapa yang sah atau tidak. Tapi dasar dari Kumham itu cuma satu waktu itu. Dasarnya adalah Kumham itu tidak boleh memproses kepengurusan kalau ada sengketa hukum. Nah, itu yang disampaikan oleh Kumham itu seperti itu. Jadi tidak pernah menilai apakah KLB yang sah, Kongres tidak sah. Nah, dan bahkan sewaktu itu di luar persidangan pun waktu itu Dirjen AHU dan Menteri waktu itu jelas-jelas menyampaikan bahwa tidak akan memproses 2 kepengurusan. Karena apa? Karena ini masih bersengketa. Nah, jadi atas dasar itulah waktu itu Kumham tidak memproses. Nah, waktu itu ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Waktu itu putusan Tata Usaha Negara waktu itu menyampaikan, memerintahkan supaya Kumham memproses dua-duanya. Nah, atas dasar itulah waktu itu kebetulan hasil kongres luar biasa waktu itu melibatkan diri dalam gugatan intervensi, sehingga waktu itu putusan PT UN adalah memerintahkan Kumham untuk memproses PPINI Kongres dan Kongres luar biasa. Nah, itulah yang kita waktu itu banding. Nah, waktu itu banding. Nah, waktu itu harusnya ya kalau Kumham konsisten dengan putusan, harusnya waktu itu dua-duanya diproses dong. Ya, sikap itu berbeda setelah putusan sewaktu itu ada pihak banding, waktu itu ada kita banding,
PPNI Persi Kongres Luar Biasa juga banding, muncullah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang waktu itu berbeda dengan hasil PT UN, memerintahkan Kumham untuk memproses PPNI Persi Kongres Luar Biasa. Ya. Nah, tentunya waktu itu kita kasasi. Nah, dan yang mengagetkan itu adalah Kumham juga kasasi. Jadi status ini sekarang masih tahap kasasi, di mana PPNI Persi Kongres mengajukan kasasi dan Kumham juga mengajukan kasasi. Ya, jadi di memori kasasinya Kumham waktu itu sangat jelas di situ menyampaikan bahwa Kumham itu tidak akan memproses karena masih ada sengketa. Ya, seperti itu ya. Dan itu sampai sekarang itu juga jadi berproses di Mahkamah Agung. Nah, berproses di Mahkamah Agung, makanya kita kok tiba-tiba kaget, kok tiba-tiba apa yang menjadi alasan mereka waktu itu di media dan di peradilan, bahkan sampai sekarang, harusnya kan sikap dari Kumham secara hukum mengikat itu adalah tidak boleh memproses kalau bersengketa. Pertanyaannya masih bersengketa atau tidak? Sekarang masih bersengketa di proses kasasi, ya. Nah, jadi kita juga mencurigai ya kok ada sifat yang berbeda. Harusnya kalau memang ada putusan tun, kenapa dulu nggak diproses dua-duanya? Kenapa pas giliran memenangkan satu orang diproses seperti itu ya? Nah, yang pasti teman-teman, apa yang disampaikan oleh Dirjen AHU tadi itu kan kedepannya bisa jadi dia akan menetapkan formasi kepengurusan yang diakui dalam hal ini Persi Kongres Luar Biasa. Nah, bayangkan teman-teman ya, seandainya di putusan Mahkamah Agung nanti ya mengabulkan Persi kita, memerintahkan Kumham untuk memproses Persi Kongres seperti apa? Nah, tentunya itu sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya, asas umum pemerintahan yang baik. Di mana di situ salah satu yang paling penting adalah asas kepastian hukum. Bagaimana nanti kepastian hukum apabila ada putusan Mahkamah Agung mensahkan Kongres, PPNI Persi Kongres, dan ada objek tun tadi yang disampaikan ada kepengurusan Persi lain. Padahal di Undang-Undang Notaris jelas itu organisasi tunggal. Nah, atas dasar itulah kita menyayangkan dan kemungkinan ke depan nanti PPNI akan melakukan langkah-langkah hukum tentunya. Ya, jadi hal itu yang kita ingin sampaikan, dan terkait dengan masalah sah atau tidaknya pun Kongres itu kembali lagi kita tegaskan itu bukan ranah dari Kumham dan bukan ranahnya PT UN juga. Demikian sedikit dari kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanses selaku lawyer yang mengetahui kronologis dari awal. Pada musyawarah rekonsiliasi, Pak Sekum didampingi oleh Kabidor Pak Taufik. Bisa menjelaskan sedikit Pak tentang hal tersebut? Iya, terima kasih Pak Moko. Saya ingin menambahkan aja ya, mungkin ingin mempertegas ya mengenai hukum ya terkait dengan perkumpulan ya. INI ini adalah perkumpulan, dia berbadan hukum. Tentunya sebagai suatu badan hukum dia itu mandiri, ya, mandiri termasuk mandiri dalam menetapkan kewenangan-kewenangannya, ya, dan ini juga diatur di dalam pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris, ya. Di sana disebutkan bahwa INI itu berwenang menetapkan fungsi kewenangan dan lain-lain itu dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Artinya selaku badan hukum Ikatan Notaris Indonesia ini tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, ya, oleh pihak manapun tidak bisa, karena segala sesuatu mengenai Ikatan Notaris Indonesia ketentuannya itu ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya, itu secara khusus mengenai INI. Secara umum INI ini sebagai suatu perkumpulan dia tetap tunduk pada ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Ya, kita tahu pada saat ini di Indonesia ini ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkumpulan. Ya, kita mulai dari Statblad
1870 nomor 64 ya, yang masih berlaku peninggalan Belanda. Kemudian ada ketentuan-ketentuan di dalam BW mengenai perkumpulan. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 17 2013 dan ada juga Permenkumham nomor 3 2016 dan perubahannya ya terkait dengan perkumpulan. Yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa